Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada hari ini. Sungguh satu kesempatan yang indah sekali bahwasanya kita saat ini boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah raya di gereja kita. Dan biarlah saat ini menjadi pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena begitu sangat luar biasanya Tuhan menyertai setiap anak-anaknya. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang empunya hidup kami, Tuhan yang senantiasa memelihara kami, dan saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu. Setiap hal yang kami alami, Engkau senantiasa hadir di sana, dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Dan saatnya Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah kiranya hati kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Gloria bagi Sang Raja. Mari bawa puji-pujian yang indah bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita bagi Dia. Mari kita datang membawa puji-pujian bagi Tuhan kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Kemenangan. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semuanya Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami ingin naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan.
sebagai ucapan syukur atas penyertaan-Mu Bapa atas kehidupan kami. Kami berikan pujian dan penghormatan bagi-Mu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you honor for all that you are. We give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Gloria. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih setia Tuhan kita melalui Roh-Nya yang kudus yang senantiasa memelihara menguatkan saya dan saudara sekalian hingga detik ini kita berada di hadapan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menyembah Dia dan memuji nama Tuhan kita yang adalah sumber kehidupan saya dan saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita boleh diizinkan Tuhan sampai hari ini menikmati kehidupan ini dan juga menikmati hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami senantiasa setia dan selalu memberkati kami secara utuh, secara sempurna sebagaimana janji-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami kembali menyembah Engkau Bapa. Dan tiba saatnya dalam penyembahan kami untuk menikmati hadirat-Mu secara khusus lewat firman-Mu yang adalah isi hati-Mu. Ya Roh Kudus, kami sungguh butuh Engkau menolong kami untuk memampukan kami hidup dalam firman-Mu yang kami dengar ini, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadi hidup dan nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita ada kesempatan kembali untuk menikmati isi hati Tuhan, yaitu firman-Nya, dan kita masih berbicara tentang seri iman. Dan hari ini kita akan melihat tentang sejauh mana manfaat perisai iman bagi orang percaya, ya. Jadi topik kita hari ini adalah manfaat perisai iman bagi orang percaya. Saya ulangi, manfaat perisai iman bagi orang percaya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang betapa Tuhan menghendaki agar saya dan saudara sekalian memiliki iman seperti biji sesawi, ya, seperti biji sesawi yang harus rela ditanam, dipelihara supaya bisa bertumbuh, dipelihara supaya bertumbuhnya sehat sehingga dia bertumbuh besar dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki iman seperti biji sesawi yang walaupun kecil tapi mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi Tuhan maupun bagi sesama kita manusia. Dan hari ini kita akan baca firman Tuhan tentang manfaat perisai iman. Manfaat perisai iman bagi orang percaya dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, saya akan baca demikian firman Tuhan. Dalam segala hal
dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya ulangi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itulah kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, yaitu si iblis. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sekali lagi mengingatkan saya dan saudara sekalian bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya selama kita hidup di dunia ini itu bagaikan sedang berada di dalam medan pertempuran. Ya, di medan pertempuran itu artinya bahwa kita sedang berada di dalam suasana yang cukup menegangkan, karena sesungguhnya kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tak henti-hentinya di dalam sebuah perjuangan peperangan rohani, bukan peperangan jasmani, tapi peperangan rohani. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin kehidupan kita sebagai seorang percaya bisa sukses, selamat, dan bisa mencapai garis finish, ya, salah satu hal yang sangat penting yang harus kita senantiasa pergunakan dalam kehidupan kita adalah kita harus memiliki dan memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan-perlengkapan yang dari Allah yang dapat melindungi saya dan saudara sekalian sebagai perisai dalam kehidupan kita. Jika kita ingin selamat, jika kita ingin sukses, kita ingin mencapai garis finish di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan senantiasa meminta kepada orang percaya atau setiap orang percaya agar senantiasa melengkapi dan memiliki dan mengenakan yang namanya perisai iman, atau mempergunakan yang namanya perisai iman dalam kehidupannya. Kenapa Bapak sekalian? Supaya kita sebagai orang yang sedang berada di tengah peperangan atau di suasana pertempuran rohani, kita memiliki yang namanya perlindungan diri. Ya, ada perlindungan diri kita supaya saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya tetap memiliki jaminan untuk selamat dalam pertempuran peperangan rohani itu. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita akan belajar hari ini tentang apa sih yang dimaksudkan dengan perisai iman, apa fungsi dan manfaatnya bagi saya sebagai saudara, bagi Bapak Ibu saudara sekalian sebagai orang percaya, dan sepenting apakah perisai iman itu bagi orang percaya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari nas tadi kita menemukan beberapa kebenaran yang sungguh menarik yang memberkati saya sehingga saya rindu membagikan ini bagi Bapak saudara sekalian, yaitu kita melihat dulu dari sisi pengertian perisai. Ya, kata perisai iman, ya. Perisai tentu Bapak saudara sekalian yang tahu sejarah peperangan pada zaman dulu, zaman purbakala, kalau orang berperang itu secara tradisional pada waktu itu peperangannya tidak menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang. Ya, mereka menggunakan paling tidak pakai panah, pakai tombak, pakai mandau atau parang, ya. Dan karena itu untuk menjaga atau melindungi para tentara-tentara yang sedang dalam perjuangan peperangan itu, mereka membutuhkan yang namanya perisai. Dan perisai itu terbuat dari kulit yang bagus, yang berkualitas, yang direndam secara baik, secara benar sebelum peperangan dilaksanakan. Ya, tujuannya apa? Dengan merendam perisai yang terbuat dari kulit yang berkualitas itu, maka
panah api dari musuh yang berusaha untuk menembus benteng pertahanan lawan itu. Dengan adanya perisai itu bisa mantul. Nah, kalau dia kering perisai ini, itu panah api itu bisa terbakar. Itu sebabnya kulit itu yang dipakai untuk perisai pada zaman itu direndam dulu dengan air semalaman atau cukup lama supaya ada kandungan airnya sehingga bisa memantulkan panah api dari panah musuh. Dan pada zaman dulu kalau orang berperang itu cara menggunakan perisai itu kan adalah selain dipakai untuk menutup ke atas barisan itu juga menutup depan, juga menutup di samping sini. Itu penting sekali pada waktu itu. Karena itu panah api yang dilontarkan tujuannya adalah untuk menembus satu dulu. Kalau ada satu perisai yang tidak kuat, itu bisa tembus dan akhirnya bisa mengacaukan barisan lawan, dan itu memudahkan musuh untuk menyerang pasukan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, sangat penting sekali memiliki pertahanan yang bukan saja dari orangnya, tetapi perisainya itu benar-benar harus berkualitas, harus direndam dulu yang baik supaya akhirnya panah api yang dilontarkan oleh musuh itu begitu kena dengan perisai yang terbuat dari kulit yang sudah basah itu bisa mantul kembali. Sehingga tetap dapat melindungi para tentara atau pasukan di medan peperangan. Nah, itu adalah pengertian dari kata perisai yang dimaksudkan begini. Kemudian kalau kita melihat apa sih yang dimaksudkan dengan perisai iman. Jadi kata perisai iman itu sendiri apa? Secara teologi Bapak Ibu sekalian, kata perisai iman itu menunjukkan kepada sebuah sikap atau suatu sikap keterbukaan setiap orang percaya 100%. Ya, keterbukaan 100% dari setiap orang percaya. Ini bukan hanya keterbukaan seperempat atau setengah, enggak ya. Jadi kalau mau dikatakan artinya percaya 100%. Keterbukaan 100% kepada Allah itu yang kemudian jika kita terbuka 100% kepada Tuhan melalui iman atau perisai iman itu yang menyebabkan, yang memungkinkan Kristus bisa hadir secara utuh, secara penuh juga di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya. Nah, kalau kita setengah-setengah membuka hidup kita, membuka diri kita kepada Tuhan, kita tidak akan memiliki yang namanya perisai iman yang kuat. Ya, kalau hanya setengah keterbukaan kita atau kita membuka hidup kita kepada Tuhan, maka ya kita akan berpotensi sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kata perisai iman di sini adalah sebuah sikap hidup di mana kita membuka hidup kita seluas-luasnya 100% kepada Tuhan supaya Tuhan hadir secara utuh, secara penuh dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya. Yang kedua adalah perisai iman adalah sebuah pegangan hidup yang dengan sengaja, jadi bukan tidak sengaja, itu adalah sebuah kesadaran yang timbul dalam hati kita, dalam hidup saya dan saudara sekalian, bahwa kita butuh yang namanya perisai iman itu, sehingga akhirnya kita mengambil sebuah keputusan secara sengaja dan bersifat positif untuk sungguh-sungguh mengambil sebuah pegangan hidup yang hanya ada kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya mengambil keputusan untuk memegang Kristus sebagai pondasi dan perisai kehidupan kita dalam kehidupan ini, ya. Jadi bukan dengan kalau bisa iya, kalau tidak enggak gitu, bukan. Jadi harus punya sebuah keputusan, harus punya sebuah komitmen yang serius untuk sungguh-sungguh memegang, ya, dengan sengaja memegang Tuhan sebagai sumber kehidupan kita yang kemudian bisa memberikan sebuah perlindungan yang nyata bagi saya dan saudara sekalian. Itu yang kedua yang kita bisa lihat secara rohani atau secara teologi tentang perisai iman. Yang ketiga adalah sikap ketergantungan.
Kata perisai iman di sini adalah merupakan sebuah sikap ketergantungan hidup yang kuat dan pasti pada Allah saja. Dengan kita memiliki sebuah ketergantungan hidup yang kuat dan pasti hanya kepada Allah, akan mampu memadamkan usaha yang walaupun berapi-api digencarkan oleh iblis menyerang kita. Tapi kalau kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya dengan begitu kuat kepada Tuhan, dengan pasti kepada Tuhan, maka segencar apapun, sesemangat apapun kobaran semangat dari si jahat untuk melemparkan panah-panah api ke kehidupan saya dan saudara sekalian, maka kita akan mampu mengatasinya bukan karena kita, tapi karena kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang begitu kuat, sehingga akhirnya apapun yang membahayakan kehidupan saya dan saudara sekalian, apapun yang akan membuat kita panik, risau, takut, khawatir, galau, kalau kita sungguh-sungguh memiliki sebuah ketergantungan hidup yang kuat dan pasti pada Tuhan, maka usaha si iblis itu untuk membuat kehidupan kita kacau, panik dengan berbagai serangan, ya, serangan kemiskinan, sakit penyakit, ya, serangan virus, termasuk virus COVID dan sebagainya, dan begitu banyak masalah yang dia lemparkan untuk membuat kita itu risau, membuat kita itu panik, membuat kita itu takut, sehingga tatkala kita takut, kita tidak memiliki lagi pengharapan, kita tidak memiliki lagi iman untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, dengan kita memiliki sikap kebergantungan hidup yang kuat dan pasti hanya kepada Tuhan saja, maka kita akan mampu memadamkan usaha yang begitu berapi-api yang dilakukan oleh iblis untuk menyerang kehidupan orang percaya, termasuk saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sangat penting sekali kita memiliki dan mempergunakan perisai iman di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya. Yang kedua, kita sudah melihat pengertiannya, ya, baik dari sisi kata perisai maupun perisai iman. Sekarang kita akan melihat fungsi dari perisai iman bagi orang percaya. Perisai iman itu berfungsi sebagai apa bagi kita sebagai orang percaya, ya? Yang pertama adalah perisai iman itu dia berfungsi sebagai penudung. Penudung, ya, tahu ya, tudung saji, ya, tudung makanan itu, ya, yang ditutup di makanan ada tudung saji, ya. Jadi perisai iman itu fungsinya bagi saya dan sekalian sebagai orang percaya itu sebagai penudung yang akan menudungi apa? Yang dia tudungi itu bukan saja diri kita, tubuh kita, tapi yang pertama kali ditudungi oleh perisai iman itu adalah hati nurani. Kenapa harus hati nurani? Karena musuh itu senantiasa akan berusaha menghancurkan hati nurani seseorang. Sehingga hari ini Bapak kalian bisa lihat di dunia kita hari ini, ya, orang banyak sekali hidup tanpa ada hati nurani. Ya, saya melihat di satu grup kami bahwa ada orang tua yang kita tidak tahu itu anak kandungnya atau gimana, tapi sekarang sampai di grup itu mereka berkomentar itu anaknya atau itu pembantu atau apa, atau kehilangan, atau orang tuanya lagi stres dan seterusnya. Dan juga sebaliknya kita juga bisa melihat dan mendengar di media sosial hari ini begitu teganya anak-anak membunuh orang tua kandung dan seterusnya. Kenapa Bapak sekalian? Itu bukanlah dari dirinya sendiri semata. Ya, kalau kita mau melihat itu secara dalam, semua itu adalah pekerjaan dari si jahat yang melemparkan panah apinya
untuk menghancurkan hati nurani seseorang sehingga kehidupannya tidak berjalan lagi dengan hati nurani. Dengan demikian orang itu akan hidup tanpa bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hati nurani. Itulah serangan dari iblis. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, maka fungsi dari perisai iman itu, yang pertama dia akan menudungi dulu hati nurani saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya supaya kita tetap memiliki kepekaan rohani, kepekaan hati nurani terhadap masalah-masalah yang terjadi, sehingga kita memiliki kepekaan sosial ya dengan sesama, melihat orang lain kita mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Sehingga kita ada kepedulian bagaimana caranya supaya mereka bisa diselamatkan seperti saya dan saudara sekalian sudah diselamatkan. Ada kerinduan hati untuk menolong mereka, membawa mereka mengenal Tuhan dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan dari yang Roh Kudus kerjakan di hati nurani. Nah, kalau hati nurani kita tidak ditudung dengan perisai iman, maka dengan mudah sekali kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang berlawanan dengan kemauan Tuhan. Hal-hal yang tidak serasi dengan maunya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka penting sekali fungsi iman atau perisai iman itu bagi orang percaya. Selain sebagai penudung, perisai iman itu juga sebagai pelindung. Ya tadi penudung, sekarang sebagai pelindung hidup orang percaya secara utuh. Jadi bukan hanya bagian kakinya atau tangannya atau kepalanya, tapi kehidupan kita sebagai orang percaya, perisai iman itu berfungsi untuk melindungi kita secara utuh. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting sekali kita mempergunakan yang namanya iman atau disebut perisai iman. Perisai iman dalam kehidupan saya dan saudara sekalian, supaya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, sebelum kita sampai kepada garis finish bagi kita masing-masing yang Tuhan tetapkan, kita terlindungi oleh Tuhan melalui perisai iman yang kita pergunakan setiap hari, setiap saat. Itu sebabnya ayat itu kan berkata dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Jadi bukan hanya saat kita ada di gereja, saat kita ada beribadah, kita baru sungguh-sungguh beriman. Di luar dari itu kita tidak lagi menggunakan perisai imannya. Kita akan mudah sekali dikalahkan, dihancurkan, ya, digagalkan oleh panah api dari si iblis itu, si jahat itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, maka kita perlu memiliki iman, perisai iman itu, karena dia berfungsi untuk melindungi kita secara utuh. Selain melindungi, perisai iman juga menjadi sarana untuk kita dapat memiliki yang namanya kebenaran Allah yang benar. Perisai iman itu merupakan sarana untuk kita dapat memiliki kebenaran Allah yang bisa menghasilkan yang namanya damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan saya dan sekalian. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera, kata firman Tuhan ya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, untuk menemukan damai sejahtera, sarananya adalah perisai iman. Sarananya adalah iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga menghasilkan kebenaran, dan kebenaran itu menghasilkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan
dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin memiliki ketenangan hidup, damai sejahtera sejati, ayem tentrem ya, ayem tentrem dalam hidup ini, ya, sarana untuk kita memperoleh kebenaran itu adalah perisai iman. Ya, untuk memperoleh kebenaran. Nah, kebenaran itu akan menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Ibrani 12 juga kita bisa lihat di sana. Di Ibrani 12 juga kita bisa lihat tentang kebenaran itu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian akan menghasilkan apa? Kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh setiap ganjaran tersebut. Artinya proses hidup, didikan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan kalian, ya. Demikian juga bisa kita lihat di Efesus pasal yang keempat, juga ayat yang ke 24, isinya sama. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting sekali kita memiliki perisai iman karena fungsinya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan selain dia sebagai sarana untuk memiliki kebenaran Allah yang sesungguhnya yang bisa menghasilkan damai sejahtera, juga perisai iman itu berfungsi sebagai pelindung sekaligus penangkal. Pelindung dan penangkal. Hari ini masyarakat dunia, masyarakat Indonesia sedang giat-giatnya untuk mencari solusi bagaimana melindungi dirinya dan yang dapat menangkal virus atau COVID-19, yaitu dengan vaksin, ya, dengan vaksin Sinovac atau dan seterusnya ya. Masih ada lagi nanti vaksin-vaksin lain. Tujuannya apa sih? Selain melindungi, dia menangkal. Sehingga pada waktu imun kita sudah dipinterkan dengan vaksin Sinovac tadi, bahwa vaksin apa saja ya, dipinterkan, artinya begitu virus yang sudah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu kan meminterkan yang namanya imun kita, ya. Ada sel B, sel B itu ya, sel B yang intelnya itu, tatkala dia sudah diperkenalkan dengan virus itu, otomatis dia kan tahu tuh. Sehingga nanti pada waktu virus yang sesungguhnya masuk, dia sudah tahu, oh ini musuh, ini harus dikalahkan, gitu. Nah, selain melindungi, dia berfungsi menangkal. Demikian juga perisai iman, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh mempergunakan iman kita sebagai perisai dalam kehidupan ini, maka selain dia melindungi kita, dia juga menjadi penangkal serangan-serangan dari iblis. Kita lawan dengan iman. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sangat-sangat penting sekali jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita benar-benar mengoreksi diri kita, lalu melatih hidup kita bagaimana setiap hari kita hidup dengan mempergunakan perisai iman di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, katanya di sini, ya. Kenapa Bapak kalian? Dia berfungsi sebagai pelindung juga sebagai penangkal apapun yang dilontarkan oleh si jahat dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kalau demikian hebatnya, kalau demikian indahnya, kalau demikian besarnya manfaat dan fungsi dari perisai iman itu dalam kehidupan saya sekalian, lalu sepenting apakah perisai iman itu dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya? Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa mempergunakan perisai iman itu dalam kehidupan kita? Sepenting apa? Untuk apa? Untuk tujuan apa?
Yang pertama Bapak sekalian, ya. Yang pertama adalah karena kita ini hidup di tengah-tengah dunia, ya, di mana hidup saya dan saudara sekalian senantiasa berhadapan, ya, orang percaya itu senantiasa berhadapan dan berperang dengan makhluk-makhluk supranatural yang tidak dilihat dengan kasat mata, yang selalu berusaha untuk menanam rasa keraguan, ketakutan, kekhawatiran, ya, tipu muslihat, membuat kita penuh tanda tanya, ya. Kenapa Bapak sekalian? Supaya kehidupan rohani kita itu tidak pernah mau bertumbuh. Kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar nggak ya? Itu semua tanaman, itu semua adalah siasat dari iblis. Menanam semua pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita, dan banyak cara yang dia tanam supaya kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mau serius kepada Tuhan, tidak mau 100% membuka hidup kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya kehidupan kita dengan Tuhan itu setengah-setengah, ya. Dan Bapak Ibu sekalian sudah ingat, ya, masih ingat atau sudah tahu kan Alkitab berkata di Wahyu itu kalau orang yang hidupnya setengah-setengah dengan Tuhan, itu kata firman Tuhan rasanya kayak Tuhan mau muntah gitu ya. Artinya dia di hadapan Tuhan itu orang yang hidupnya setengah-setengah dengan Tuhan itu rasanya kayak orang yang sedang mau muntah gitu ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jangan lupa kehidupan saya dan saudara kalian, apalagi semakin mendekati akhir zaman, si jahat, si iblis itu dengan begitu berapi-api, semangatnya luar biasa, dengan gencarnya luar biasa untuk terus melemparkan api atau panah api itu kepada orang percaya supaya kita gugur di tengah jalan, tidak sampai ke garis finish. Nanti kita akan belajar tentang iman yang membawa kita ke garis finish, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena kita senantiasa berada di sekitar makhluk-makhluk atau di sekitar dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk supranatural, khususnya kuasa kegelapan, roh jahat, maka sangat penting sekali saya dan saudara sekalian harus terus menerus melengkapi diri kita, membantu diri kita sendiri. Kitalah yang berusaha membantu melengkapi diri kita sendiri untuk melengkapi, melindungi diri kita, mencari perlindungan secara rohani supaya kita tidak mudah gugur di tengah jalan di dalam menjalani kehidupan kita secara rohani sebagai orang percaya di dunia ini. Jadi jangan sampai pada waktu kita meninggal atau dipanggil oleh Tuhan, kita selalu ayat yang disampaikan, engkau sudah mencapai garis finish dengan baik. Padahal mungkin di tengah jalan kita belum tentu sukses dalam menjalani kehidupan kita, gitu ya. Tewas sudah dipasang, sudah mencapai garis finish, padahal di tengah jalan kita sudah gugur dulu, gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, karena itu penting sekali. Yang kedua adalah, sepenting apa sih, mengapa kita harus mempergunakan perisai iman itu dalam kehidupan kita? Karena perisai iman itu erat kaitannya dengan keselamatan kekal yang dimiliki oleh saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya yang sudah memiliki jaminan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus, sehingga kita memiliki jaminan untuk hidup bersama Allah di langit baru dan bumi baru itu. Maka dibutuhkan di sana adalah sebuah kelengkapan yang disebut dengan perisai iman. Nah, perisai iman itu akan melahirkan kepada saya dan sekalian sebuah ketekunan. Ketekunan. Ya, ketekunan. Dan dalam Alkitab beberapa banyak ayatnya, saya hanya melihat beberapa hal. Itu ada ayat-ayat Alkitab yang menegaskan tentang peringatan-peringatan kepada saya dan sekalian supaya kita bisa terus bertekun di dalam Tuhan, ya. Di Tawarik
1 Tawarik pasal 16 ayat 11, Ayub pasal 17 ayat 9, juga ada begitu banyak ayat, ya mungkin ada puluhan itu, tapi saya hanya pilih beberapa ayat untuk kita. Dan juga bisa kita lihat juga di Wahyu, ya kita lihat dulu di Tawarik. Nanti di Ayub lagi. Kita lihat di Tawarik dulu ya. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah Tuhan dengan tekun. Artinya selalu, dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, dia menggunakan kata selalu, artinya tidak putus-putus. Dalam naskah asli dia menggunakan kata ketekunan. Ya, terus-menerus. Jika kita ingin selamat di dalam kehidupan kita, ketekunan itu sangat penting sekali dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Juga di Ayub, di kitab Ayub pasal yang ke-17. Ayat yang ke-9. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Bertambah-tambah kuat. Artinya apa? Kata bertambah-bertambah itu adalah sebuah konsep di mana seseorang itu tidak berhenti, stagnan, tapi terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Itu artinya tekun. Karena itu di dalam Wahyu, tentu Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat ini di Wahyu pasal yang kedua. Kita bisa lihat di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama beberapa hari. Hendaklah engkau setia atau tekun sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kenapa sih butuh perisai iman? Karena perisai iman itu akan membantu saya dan sekalian memiliki yang namanya ketekunan di dalam memelihara keselamatan kekal yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan sekalian, sehingga pada waktu kita sampai kepada akhir, kita memiliki jaminan untuk memperoleh mahkota keselamatan yang dari Tuhan. Selain menyangkut keselamatan kekal, juga pentingnya mempergunakan perisai iman itu adalah karena berkaitan dengan pengudusan hidup. Tidak akan terjadi yang namanya pengudusan hidup jika kita tidak pernah mempergunakan perisai iman. Dan pengudusan itu adalah bukti dari sebuah proses pertumbuhan hidup rohani seseorang. Jadi jangan lupa bahwa semakin kita peka terhadap mana yang baik, mana yang tidak baik, semakin kita peka terhadap oh ini dosa, ini makin kecil dosa itu, semakin kita tahu itu sesuatu yang salah, itu adalah bukti kita sedang bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan itu dikerjakan karena kita senantiasa mempergunakan perisai iman di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai bagian dari anugerah Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cuma-cuma untuk diselamatkan. Selain sebagai proses pengudusan, juga perisai iman adalah sarana untuk pertumbuhan rohani orang percaya sehingga memiliki damai sejahtera Allah di dalam kehidupannya. Yaitu dengan cara bagaimana? Akhirnya dengan kita memiliki perisai iman, lalu kita memiliki sarana pertumbuhan rohani untuk memiliki yang namanya senjata Allah. Apa saja senjata Allah yang akan kita peroleh tatkala kita hidup di dalam perisai iman sehingga menjadi sarana untuk kita memiliki pertumbuhan rohani adalah ada yang namanya di Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, Bapak Saudara baca di rumah ya.
yaitu senjata terang Allah. Senjata terang Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-7 kita melihat di sana ada senjata Allah, yaitu senjata keadilan dari Allah. Dan juga di dalam masih Korintus lagi pasal yang ke-12 ke-10 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus sama masih ya. Kita melihat di sana senjata apa yang akan kita peroleh, yaitu kita akan memperoleh yang namanya kuasa Allah. Kuasa Allah akan kita nikmati, kita akan memperolehnya di dalam melalui iman atau perisai iman itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting sekali kita memiliki dan mempergunakan perisai iman itu dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan yang terakhir, perisai iman itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita karena menyangkut kehidupan orang percaya kepada Allah yang meliputi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hanya perisai iman yang akan membuka mata hati kita untuk melihat, oh iya ternyata hidup saya itu adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang kalau tidak memiliki iman dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mengerti hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dia berpikir hidupnya ya dirinya sendiri saja, hidupnya selesai. Dia tidak akan pernah sadar bahwa satu saat kelak seluruh kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, perbuatan kita, kehidupan kita dengan Tuhan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, ada begitu banyak ayatnya, tapi kita tidak bisa membahas hari ini ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, menyangkut tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, menyangkut tanggung jawab apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan percayakan pada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta yang Tuhan percayakan pada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan waktu hidup yang Tuhan masih memberikan kepada saudara sekalian, ya. Dan yang kedua adalah bukan saja tanggung jawab, tapi juga iman kita kepada Tuhan juga harus dipertanggungjawabkan. Kepercayaan kita kepada Tuhan juga harus dipertanggungjawabkan. Sejauh mana kita benar-benar percaya pada Tuhan, itu semua akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka mempergunakan perisai iman dalam kehidupan kita itu merupakan hakikat dan gambaran dari iman orang percaya. Saya ulangi, maka mempergunakan perisai iman dalam kehidupan kita dalam segala situasi itu adalah hakikat dan gambaran iman yang sesungguhnya dari saya dan saudara sekalian sebagai orang yang percaya. Dan kita sudah baca itu di Efesus pasal 6 ayat 16, dan kita juga bisa bacanya di 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima ya. Bisa dilihat di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan anggap sepele iman. Kelihatannya kecil, tapi dia akan menjadi pohon yang bertumbuh besar, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan mau kita hidup memiliki iman seperti biji sesawi, dan hari ini Tuhan mau kita mempergunakan iman kita sebagai perisai dalam kehidupan kita supaya perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini bisa sukses mencapai garis finish. Jangan gugur di tengah jalan ya. Jangan sampai gugur di tengah jalan. Ya, dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tatkala kita sudah mendengar firman Tuhan ini, renungkan dengan baik-baik sejauh mana sih saya ini telah hidup dalam mempergunakan perisai iman dalam kehidupan saya sehari-hari. Renungkan itu, ambil komitmen dalam kehidupan kita, mulai hari ini bertindak, jangan menunda waktu. Karena menunda waktu itu adalah bagian dari pekerjaan panah api dari iblis. Karena iblis selalu membuat kita menunda melakukan kehendak Tuhan. Karena dia mau kita gagal dan tidak mencapai garis finish yang sesungguhnya. Ya, mari Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan yang kita sudah belajar hari ini kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapak untuk isi hatimu yang Engkau Bapak berikan kepada kami hari ini. Kami tidak mau hanya mendengar dan tahu kebenaran ini, tapi kami mau supaya kebenaran ini Engkau meteraikan dalam hidup kami oleh Roh-Mu yang Kudus, sehingga setiap hari akan nampak hakikat iman, gambaran iman kami yang sesungguhnya, tatkala kami senantiasa mempergunakan iman kami sebagai perisai dalam melindungi diri kami menangkal serangan iblis dalam kehidupan. Karena iman itu ternyata memiliki fungsi yang sungguh luar biasa, membantu kami, melindungi kami, menjaga kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini, supaya kami semua bisa mencapai garis finish yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dan kami sekaligus juga mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Mohon Engkau memberkati kami bukan saja melalui firman-Mu, tapi juga melalui seluruh rangkaian ibadah yang kami sudah lakukan, melalui pujian, doa, ucapan syukur, sikap hati terhadap Engkau dan firman-Mu, juga terhadap berkat yang Engkau berikan, yang adalah sumber berkat kami, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, sukacita kepada Tuhan, baik milik-Mu yang kami kembalikan, yaitu persepuluhan, persembahan kasih, korban, ucapan syukur, bahkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap anak-Mu Tuhan melalui doa, tenaga, pikiran, waktu, hartanya, juga pelayanan praktis yang baru saja dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu, baik yang ambil bagian dalam pelayanan multimedia, singer, liturgos, pemain musik, penyambut tamu, dan juga yang mengambil bagian dalam berbagai aspek pelayanan di jemaat-Mu, di rumah maupun di gedung ini. Tuhan memberkati kami semua ya Bapak, dan juga Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dan anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit, siapapun dia, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lihat mereka hari ini, Engkau kenal setiap anak-Mu sakit, apapun penyakit mereka, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup menjamah, memulihkan, termasuk anak-Mu Pak Kris, Bu Daud, Bu Setio, dan anak-anak Tuhan yang mungkin tidak ada di jemaat ini, tapi ada di jemaat-jemaat lain yang sakit. Tuhan jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan oleh kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Pekerjaan, usaha, bisnis, dagangan dari setiap anak-Mu Tuhan Engkau berkati, juga pendidikan dari setiap anak-Mu Tuhan juga Engkau berkati, baik yang di PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka yang sedang bergumul untuk mencari teman hidup, anak-anak-Mu yang masih bujang, Tuhan tuntun, lindungi, pimpin untuk dapat teman hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, juga yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang memulai usaha baru, yang sedang berusaha membuka bisnis baru, dagangan baru. Tuhan memberkati ya Bapak. Berkati rumah tangga setiap anak-Mu Tuhan yang sudah berkeluarga, berkati juga setiap pelayanan yang ada di jemaat ini, baik itu pelayanan kepada anak-anak remaja maupun juga pemuda, perkawan, perkarya, pelayanan kelompok-kelompok, dan pelayanan pemuridan, dan pelayanan PWJ yang ada. Tuhan berkati BPJ yang sudah terpilih, yang sudah dilantik, yang akan memulai pelayanannya, dan juga hari ini Tuhan juga memberkati mereka dengan kuasa tidak pernah berubah. Dan berkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi Engkau berkati, bahkan kesehatan dari setiap anak Tuhan Engkau berkati. Mereka yang ulang tahun, baik ulang tahun umur, ulang tahun pernikahan, juga memberkati mereka ya Bapa, dan memberkati juga jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air kami, termasuk gereja kami Injil. Tuhan berkati KONAS, konferensi nasional yang akan dilaksanakan bulan April ini. Tuhan berkati baik peserta, biaya, acara, kami percaya pada Tuhan, dan kami letakkan sepenuhnya supaya Engkau yang akan menyatakan yang terbaik bagi bangsa negara, bagi gereja kami, juga gereja-gereja lain. Tuhan pakai berkati juga masyarakat kami Indonesia. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, pemerintah, dan pejabat penegak hukum. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bangsa kami, rakyat kami, gereja-Mu dan pekerjaan-Mu, dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau berkati. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan. Kini tiba saatnya bagi saya dan saudara sekalian untuk berakses di keluarga kita dan di masyarakat di mana kita akan berakses untuk menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, masyarakat di mana kita berakses. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan
Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, memelihara kita dan memakai saya dan saudara sekalian untuk menjadi berkat bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa lain. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan kehidupan yang begitu indah ini di berbagai macam himpitan ada kami. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala yang Tuhan telah curahkan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Apa yang kami Tuhan, banyak yang kau berbuat Di dalam hidupku, di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. bersyukur Bapa, Ku bersyukur padamu buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
saat tidak ada pertolongan bagi kami Tuhan, Engkau selalu ada di sana. Dalam lembah yang kelam, Engkau hadir dan menghampiri kami dan memberikan kelegaan bagi kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, semua bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur sebab kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami.